setengah abad lebih Indonesia merdeka. Tertuang jelas dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak terbantahkan dan itu diakui oleh dunia. Sebelum 1945, dentuman meriam, gencatan senjata, dan ledakan bom penjajah sudah menjadi musik dan irama kerinduan bagi para pahlawan kita untuk menjemput syahid demi merebut kemerdekaan. Tengku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Bung Tomo, Bung Karno, dan Bung Hatta, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari, Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta banyak lagi yang lainnya, menjadi pelaku sejarah kemerdekaan. Nama mereka tidak akan pernah terlupakan dan tergantikan sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Kecuali Ibu Pertiwi kita mulai melirik orang asing si hidung belang, mata buaya, mata duitan, mata keranjang untuk menselingkuhkan dan mengkhianati cinta para pahlawan, leluhur dan orang tua kita. Demi kepentingan syahwat politiknya, libido kekuasaannya, dan titik orgasme kepuasannya sebagai peminor bangsa. Mereka memang biadab, tak punya adab. Mereka memang bejat, tak punya iktikat. Mereka memang pengkhianat, tak punya amanat. Mereka teriak-teriak NKRI harga mati. Padahal saat ini telah mati-matian menggali liang lahat untuk menguburkan NKRI. Ratapan air mata kepedihan kita terus mengalir melihat NKRI sakaratul maut menuju nazak dan kematian. Untuk teriak merdeka rasanya malu. Untuk mengibarkan bendera merah putih rasanya sedih. Untuk mengikuti upacara kemerdekaan rasanya bosan dan menjemu. Melihat kenyataan Indonesiaku ada dalam pasung dan penjara hutang melambung yang mencekik leher perut kehidupan Indonesia. Banyaknya amandemen undang-undang titipan para tipan, mulai dari Omnibus Law katanya untuk perangkuman undang-undang, rancangan undang-undang pelegalan miras katanya demi ketertiban, rancangan undang-undang Ciptaker katanya untuk menjaga kelestarian di lingkungan, rancangan undang-undang pelegalan LGBT katanya demi untuk hak asasi manusia, aturan PSBB dan PPKM katanya demi kesehatan, tapi jutaan Cina berbondong-bondong datang penuh sukacita seperti baru bertemu dengan ibu tiri yang molek nan rupawan, warisan dari ayah kakek nenek mereka. Sungguh kalian tidak punya malu, asing-asing para cukong. Dan sungguh kalian pengkhianat Indonesiaku malu-maluin, telah memasukkan mereka ke Indonesiaku di saat anak negeriku dilarang kemana-mana, kecuali hanya terkurung dalam kelaparan
dan kepanikan serta ketidakpastian. Aroma busuk yang menyengat bangkitnya PKI. Kalian tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang tidak mau tahu, dan bahkan mungkin kalian takut ketahuan. Kalianlah sesungguhnya PKI itu. Sekolah-sekolah kalian tutup sementara swalayan kalian buka. Alasan kalian takut corona, sementara kalian tidak takut lumpuhnya peradaban keilmuan. Masjid-masjid kalian tutup, sementara pasar kalian buka. Alasan kalian takut corona, sementara robohnya sendi agama kalian tidak takut. Majelis taklim kalian tutup, sementara tempat wisata kalian buka. Alasan kalian takut corona, sementara terputusnya silaturahim kalian tidak takut. Ulama dibutuhkan saat pengurusan hajat dan pesta pora kalian saja. Dan ulama dibutuhkan saat pengurusan jenazah pas kalian tutup usia alias is dead saja. Tapi saat ulama teriak amar ma'ruf nahi mungkar, kalian tangkap, kalian aniaya, kalian hina, kalian zolim, dan kalian persekusi. Terakhir, kalian masukkan ke dalam jeruji besi. Sampai dengan sudah tidak adanya keadilan hukum di negeri ini, ulama berkata, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Miris sekali Indonesiaku. Mungkin tidak banyak yang tahu, tokoh ulama berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Al-Habib Ali Al-Habsi. Beliau adalah penentu hari dan waktu proklamasi. Ada Al-Habib Husain Mutahar. Beliau adalah pencipta lagu kebangsaan. Ada Al-Habib Idrus Al-Jupri, adalah sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan. Ada Haji Abdurrahman Baswedan. Beliau adalah anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Beliau adalah perancang lambang Garuda. Sampai di sini kalian sudah tahu. Ingatlah, hanya ulama yang mati tersenyum di pangkuan bumi pertiwi dengan lumuran darah karena dihujani peluru musuh di seluruh tubuhnya oleh para penjajah. Ulama dan para santri serta rakyatlah yang menggetarkan hati-hati musuh dengan pekikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pada akhirnya mereka ketakutan dan menyerah kalah. Saat itu dunia tahu dan mengakui, merdekalah Indonesiaku. Namun nestapa pulalah Indonesiaku saat ini. Walau dunia seakan sudah tidak mau tahu lagi. Indonesiaku, kami akan selalu setia jiwa dan raga demi mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.